Perkara PKPU bagi PT Hitakara berimbas pengacara Victor Soekarno Bachtiar bersama Indra Ari Murto dan Riansyah ditetapkan sebagai terdakwa dalam berkas terpisah. Proses hukum bagi pengacara Victor Soekarno Bachtiar beragendakan mendengar keterangan saksi. Adapun 3 kurator yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Jatim menyampaikan keterangan berupa atas putusan PKPU itu, 3 kurator mengundang debitur dan kreditur guna pencocokan daftar tagihan hutang yang diajukan para kreditur. Setelah putusan PKPU, 3 kurator ditunjuk sebagai pengurus, ungkap salah satu dari ketiganya. Setelah ditunjuk sebagai pengurus, pihaknya memiliki kewenangan sesuai undang-undang. PT Hitakara dalam putusan PKPU sementara selama 45 hari, kurator tidak perlu mengundang klien terdakwa lagi tapi bagi kreditur lain diundang, karena putusan PKPU memberikan hak para kreditur ajukan tagihan termasuk terdakwa yang mewakili kliennya. Pengakuan salah satu kurator, terkait tagihan, disebutkan, bukti tagihan klien terdakwa seluruhnya asli atau dapat dipertanggungjawabkan. Untuk diketahui, terdakwa mendapat kuasa sebanyak 40 kreditur guna ajukan tagihan namun, tagihan dari 37 kreditur dibantah PT Hitakara sebagai debitur. Sedangkan, 3 kreditur sudah ada putusan PKPU. Kemudian daftar tagihan tersebut, dilakukan pencocokan dan 40 kreditur ini tetap dibantah oleh debitur. Dalam verifikasi atau pencocokan daftar tagihan kreditur dengan catatan debitur kurator mengatakan, verifikasi hingga 2 kali debitur menyertakan catatan keuangan. Dalam perkara ini, pengacara Victor Soekarno Bachtiar dijerat oleh jaksa sebagaimana yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Perlu diketahui, dalam dakwaan jaksa, PT Hitakara menyatakan PKPU yang diajukan adalah error in persona atau tidak terpenuhinya unsur utang dalam permohonan PKPU, lantaran berdasarkan perjanjian pengelolaan bagi hasil antara Linda dengan PT 3 Sekawan bukan dengan PT Hitakara. Dari Pengadilan Negeri Surabaya jurnalis Basudewa TV melaporkan. Jadi dalam mulai mengajukan PKPU kreditur konkuren yang Kina, Linda, dan kreditur yang lain yaitu Novian diwakili oleh saudara terdakwa Victor, Indra, dan Riansyah. Sampai persidangan PKPU, apakah saudara mengikuti? Gini, kami sebagai saksi fakta di sini pertama sekali mengucapkan terima kasih telah diundang sebagai saksi fakta. Kami akan mencoba menjelaskan bahwa kami dari awal berangkat berdasarkan putusan 63 tanggal 24 Oktober 2022 di dalam amar putusan 24 Oktober itu menyatakan bahwa PT Hitakara dinyatakan dalam PKPU. Kemudian menunjuk kami bertiga, menunjuk hakim pengawas dan panitera pengganti. Dan kemudian juga meminta kepada tim pengurus untuk mengundang pohon PKPU, yakni klien dari terdakwa, untuk mengajukan tagihan, sekaligus mengundang kreditur-kreditur lain untuk juga mengajukan tagihan. Jadi kalau disebut sebagai dari awal, ya kami mengikuti dari awal. Apa alasan putusan? Dari awal semenjak putusan PKPU diputuskan. Jadi sebelum kalau permohonan PKPU kami mengikuti, tapi setelah diputuskan PKPU kami dianggap berdasarkan putusan tersebut kami mulai bekerja. Jadi mulai bekerja setelah putusan PKPU, kemudian ditunjuk bagi pengurus ya, itu 3 ya. Ada tambahan lagi. Kemudian setelah saudara saksi ditunjuk sebagai pengurus, apa saja yang saudara kerjakan sebagai pengurus dan kapan saatnya? Antara kapan sampai kapan? Baik. Yang saudara ingat. Baik, ya. Dapat kami jelaskan seperti keterangan kami dalam BAP, yaitu nanti bisa dibaca.
bahwa setelah ditunjuk sebagai pengurus dalam putusan PKPU, tentu kami diberi kewenangan berdasarkan undang-undang ya, untuk melakukan pemanggilan, ya, mengumumkan di koran dan berita negara, dan kemudian kami dalam putusan itu seperti saya tadi sampaikan, putusannya adalah PT Hitakara dinyatakan dalam PKPU sementara 45 hari. 45 hari. Nah, di dalam pasal 228 ayat 6 Undang-Undang Kepelitan dan PKPU, di situ tegas dinyatakan batas itu adalah 45 hari. Nanti akan ada sidang rapat musyawarah majelis, hasilnya akan kami bawa dalam bentuk tagihan-tagihan yang sudah dicocokkan dengan catatan yang ada di DMIKU. Dapat kami jelaskan juga bahwa setelah kami menyampaikan undangan khusus kepada pihak kliennya terdakwa, tidak perlu lagi diundang karena putusan PKPU itu ya memberikan hak, ini sesuai dengan amal yang tadi dikatakan, putusan PKPU itu memberikan hak kepada klien Victor untuk mengajukan tagihan. Itu dia, memberikan hak kepada klien Victor untuk mengajukan tagihan. Karenanya kepada klien Victor tidak perlu kami undang lagi, tapi kepada kreditur lain itu kami undang. Sehingga mereka semua masukkan tagihan dalam waktu 15 hari setelah putusan PKPU dibacakan. Nah, lalu di situ kami melakukan meminta kepada mereka dalam batas waktu 15 hari sesuai dengan pengumuman di koran untuk memasukkan tagihan. Setelah tagihan dimasukkan, kami mencatat sesuai dengan bukti-bukti yang mereka serahkan. Dan bukti-bukti yang diserahkan oleh klien terdakwa ini seluruhnya asli. Seluruhnya asli, seluruhnya berdasarkan dokumen-dokumen yang memang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kami ajukan dalam catatan, kami catat semuanya. Lalu kami tanyakan kepada pihak debitur, apakah terhadap tagihan ini ada bantahan atau tidak. Nah, terhadap tagihan, khusus tagihan yang diajukan oleh pihak kreditur ini yang sejenis atau sesifat dengan tagihan kreditur ini ada 40. Sesifat sama dengan tagihan kliennya terdakwa itu ada 40. Mereka ini adalah pena-pena. Selain itu juga ada dari kreditur separatis, ada supplier, ada kontraktor. Nah, khusus mengenai tagihan yang diajukan oleh pihak klien Victor dan yang 37 lagi itu dibantah oleh pihak debitur, dibantah. Kami tetap mencatat. Kenapa kami mencatat? Karena data-datanya semua dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi khusus yang 3 kliennya terdakwa ini sudah ada putusan PKPU. Putusan PKPU itu tidak mungkin kami tolak karena asas putusan itu adalah res judicata jadi putusan itu sekalipun buruk bagi pihak si debitur harus ditaati. Itulah si putusan sampai ada putusan yang lebih tinggi yang membatalkan ini. Itu kira-kira begitu. Makanya terhadap tagihan dari klien terdakwa kami mencatat dan kami input semuanya dalam sebuah daftar sesuai dengan ketentuan pasal 272 ya, 272 kami hitung. 270 undang-undang memerintahkan kepada kami untuk undang-undang memerintahkan kepada para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya. Kemudian dibuat itu satu undang-undang memerintahkan kepada kami para pengurus untuk mencocokkan, meminta catatan daripada pihaknya debitur. Dan mereka seperti saya sampaikan tadi, debitur mengajukan bantahan.
bantahannya kami catat. Karenanya bantahan dari debitur kemudian kami tetap menerima, kami masukkan dalam sebuah daftar yang disebut dengan daftar tagihan sementara. Daftar tagihan sementara. Daftar tagihan sementara ini kemudian kami laporkan kepada hakim pengawas karena waktunya cuma 45 hari untuk PKPU sementara. Nah, saya perlu bacakan bahwa klien terdakwa ini itu diberi hak untuk menolak atau tidak menolak adanya perpanjangan PKPU. Karena kemudian debitur mengajukan perpanjangan PKPU. Debitur itu dalam hal ini pelapor. Pelapor inilah yang mengajukan perpanjangan PKPU, bukan kreditur yang lain. Artinya undang-undang di pasal 228 ayat 4 itu sudah disebutkan bahwa kreditur itu boleh menolak. 228 ayat 4 itu kreditur boleh menolak terhadap perpanjangan itu. Tapi karena esensi dari PKPU ini adalah perdamaian, homologasi, proposal perdamaian. Nah, itulah yang kemudian klien debitur ini ataupun dalam hal ini debitur terdakwa sendiri tidak mengajukan penolakan atau keberatan, sehingga majelis hakim waktu itu menetapkan mengabulkan perpanjangan PKPU tetap untuk 50 hari. PKPU tetap pertama 50 hari yang dimohon oleh pelapor. Sementara ditambah pertanyaan supaya sekaligus. Siap. Terus kemudian siapa yang mencocokkan antara siapa dengan siapa yang Anda cocokkan itu, yang angka tadi itu, terus menemukan seperti apa? Baik. Kami sebagai pengurus itu melakukan pencocokan sesuai dengan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Kepailitan. Kami harus melakukan pencocokan. Nah, begitu dokumen ini kita masuk lalu kita tuangkan dalam TPS, seluruh kreditur kita panggil di hadapan hakim pengawas. Dan di sini mereka mengajukan bantahan terhadap tagihan 40 kreditur investor. Investor ini seluruhnya dibantah. Penampilan hotel di Cibubur itu dibantah, termasuk kliennya terdakwa. Tapi kami catat di sini. Yang membantah siapa? Ya, jadi itu. Teruskan. Jadi setelah dilakukan verifikasi tagihan-tagihan yang diperoleh debitur ini, kami bawa ke rapat pra-verifikasi. Pra-verifikasi ini kami mengundang debitur untuk mencocokkan tagihan dengan catatan debitur. Nah, pada saat dilakukan pra-verifikasi 2 kali, debitur tidak pernah membawa catatan laporan keuangan atau catatan dari debitur. Dan terakhir, kami melakukan verifikasi di depan hakim pengawas Pandera pada saat rapat debitur, tepatnya di pengadilan negeri Surabaya di sini. Debitur juga tidak pernah memberikan catatan atau laporan keuangan, laporan apapun, dokumen apapun dari debitur. Debitur hanya membantah tidak mempunyai hutang. Padahal secara tegas kami terima pendaftaran piutang-piutang dari kreditur itu sah, asli, dan dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Izinnya mulia kalau diperkenankan memperlihatkan daftar piutang sementara. Apakah ini sebagai bukti juga di Waktu di penyidikan kami sih ini diminta, tapi saya nggak tahu di JP. Tapi tidak keberatan. Ya silakan sini, silakan. Bukan semuanya. Tentang apa? Ini daftar piutang sementara. Jadi daftar. Oke. Ya.
Maksudnya dari selama itu bisa mengajukan bahwa kan misalnya begitu kalau tidak 50 ya termasuk ada betul. Jadi investasi. Jadi Itakara itu tanggung jawabnya adalah 2 tahun yang dibayarnya itu oleh Joshua. Jangka panjang tapi dibayarnya itu. Artinya tanggung jawab Itakara itu sampai dengan 2050. Ini saya ambil undang-undang dulu. Ini saudara lanjut. Bagaimana? Lanjut. Lanjut apa? Saudara saksi, tadi saudara saksi menunjukkan jumlah tagihan dari para penyewa jangka panjang ini. Terus Anda catat semua tagihan. Itu tagihan termasuk waktu penyewa jangka panjang itu pembeli menyewa gitu ya, termasuk uang itu ya. Berarti uang itu para penyewa jangka panjang seharusnya mendapatkan pengembalian uang itu kan pelan-pelan berdasarkan keuntungan, begitu ya. Kan nggak mungkin dibayar drop gitu karena kan utangnya jangka panjang sampai 50 berapa tadi? 50 juta. Jadi kalau tagih sekarang ya pasti aja besar gitu kan. Karena seharusnya kan itu sampai ke jangka panjang itu ya, betul gitu ya. Apakah saudara sebagai pengurus mengetahui bahwasanya ada perjanjian sewa jangka panjang itu di lampiran 5 ada rumus pembagian bagi hasil? itu bukan di perjanjian sewa jangka panjang. Saya harus dibaca dulu. Itu adanya di perjanjian pengelolaan.
Ya, maksud saya perjanjian pengelolaan. Ya. Betul. Kalau itu Lampiran 5. Ya. Betul ya? Lampiran 5 itu ada rumus bagi hasil. Betul ya? Apakah tagihan-tagihan itu sudah menyentuh rumus itu yang tadi sudah diberikan? Nah, baik, jelaskan ini. Ya, jawab saja pakai rumusan itu apa tidak? Jangan, saya nggak bisa menjawab begini, saudara jaksa. Ya. Kami ini lurus, ya, tagihan itu sudah ada dan sudah diuji di persidangan. Jadi kami, ya, ketika menerima tagihan dari pihak para kreditur, termasuk kliennya terdakwa, itu sudah menyerahkan dalam bentuk tagihan. Tagihan itu ada di pasal 270, harus menyerahkan tagihan. Kami punya kewajiban untuk mencatat tagihan itu dengan bukti-bukti, disertai bukti-bukti. Bukti-bukti yang disertai itu adalah kwitansi dan juga perjanjian. Nah, Ya, di dalam perjanjian itulah kami baca. Cukup saudara saksi. Itu kan mulai orang beli jangka panjang, kan dia tidak seharusnya ditagih sekarang. Itu kan pasti nagihnya sebetulnya nggak ada tagihan sekarang itu. Sekarang kita fokus ke perkara, ya, ke Victor, ya. Victor itu mengajukan kliennya itu adalah saudara Tina, saudara Lisa Herman, dan kreditur lain Novianto, ya. Apakah saudara tahu di surat pengajuan PKPU itu kalau Tina sejumlah 400 sekian juta, Linda sejumlah 500 sekian juta, saudara mengetahui? Dalam pengajuan yang diajukan kepada kami, tagihan, ya kami tahu. Tahu ya? Tahu, itu ada dalam pengajuan tagihan. Apakah saudara tahu bahwasannya terdakwa ini dalam mendapatkan angka itu memakai rumus bagi hasil apa tidak? Saya tidak bertanya ke arah situ. Bukan, Ya, saudara tugas tahu. kami adalah bertanya terkait mengenai kebenaran tagihan. Soal kemudian penggunaan rumus, tidak penggunaan rumus itu nggak urusan kami. Urusan kami adalah mencatat tagihan yang ada. Itu kira-kira. Yang kemudian nanti akan kami cocokkan. Nah, salah satu hal yang penting untuk melakukan pencocokan itu adalah laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu sampai dengan batas waktu 270 hari itu tidak pernah diserahkan kepada kami, padahal itu harus diserahkan. Kalau istilahnya kalau pilot, mereka tidak menyerahkan catatan, ngeyel sama kurator, kami bisa minta mereka untuk ditahan. Tapi karena ini PKPU, nggak bisa ya. Kami cuma bisa membawa surat menyurat, dan suratnya panjang kami minta sampai di batas akhir 270 hari nggak pernah diserahkan. Dan nanti baru ke hakim pengawas. Hakim pengawas ini terjadi perselisihan. Kami nggak bisa putuskan kewenangan hakim pengawas. Hakim pengawas lah yang Sementara memutuskan. ketemu saksi ya. Tadi kan tahun 2002 kan saudara terdakwa ini mengajukan PKPU tahun 2002. Ya, 2002 ya. Tahun itu dan sebelumnya itu yang menghitung rincian daripada penghasilan hotel entah rugi entah untung itu adalah saksi yang tadi itu saksi Rudi yang tadi hadir di sini. Ya. Apakah waktu itu pihak debitur tidak membawa hitung-hitungan hasil itu dari yang diminta stafnya yang diminta yang dibikin oleh Rudi? Kami tegaskan bahwa laporan keuangan, catatan keuangan pada saat pendaftaran sampai berakhirnya masa PKPU 270 hari ada sekitar 10 permintaan dokumen yang kami kirimkan kepada debitur negara, tapi tidak pernah ditanggapi, tidak pernah diberikan. Oke. Masih ada pertanyaan? Saudara saksi dari
itu ini tadi ya. Jadi siapa hobi ya? Ya. Ditunjuk sebagai pengurus. Itu sama dengan manajemen bersama editor ya. administrator yang Ya, administrator. Berarti saudara sebagai pengurus di sini. Siapa yang mengusulkan bapak ini sebagai pengurus dalam penanganan pengaduan? Siapa yang mengusulkan? Siapa yang mengusulkan bapak? Yang mengusulkan Karena alamat bapak nih ada di Jakarta, perkaranya ada di sini. Yang mengusulkan bapak sebagai pengurus itu siapa? di dalam permohonan PKPU, di dalam permohonannya yang akan diajukan oleh kliennya terdakwa ini, ya kan? Kliennya terdakwa ini pasal 222 ayat 3 sudah memperkirakan. Ini sebelum permohonan masuk Ya, tak, maksud saya di pasal 222 ayat 3 kliennya terdakwa ini sudah memperkirakan utang jatuh tempo dan dapat ditagih itu sebelum permohonan. Ya. Jadi yang memperkirakan adalah kliennya. Kemudian Victor sebagai terdakwa ini sebagai satu organisasi dengan kami atau meminta. Iya, makanya itu maksud saya berarti yang mengusulkan saudara bertiga itu terdakwa gitu kan? Nah itu makanya itu aja. Ya itu aja yang saya mau tanyakan gitu loh. Itu aja, anda usul yang berarti itu setelah diperkirakan itu akan begini akibatnya saudara ditunjuk sama orang terdakwa sebagai pengurus. Ya itu maksud saya. Udah itu aja. Ya. Itu yang mulia uruskan. Bukan berakibat begini. Iya. Berakibat utang yang jatuh tempo. Betul. Jadi gini, kalau ditugaskan karena ini sebenarnya akan berbeda antara setelah jaksa itu kan terus dengan dia menunjuk saudara bertiga karena tahu supaya akibatnya begini gitu. Ya. Nah, itu bagaimana? Coba. Itu yang dia akan dijelaskan. Yang dimaksud ini kan bersayap dengan kalimat akibat begini. Akibat begini ini bisa jadi persidangan ini. Nah, yang dimaksud kan betul-betul tegasan di situ. Yang dimaksud dengan akibat ini adalah di pasal 22 ini saya katakan 22 ayat 3 yang kita mengacu sama undang-undang karena kami tidak melepas dari undang-undang 22 ayat 3 begini, kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi sebelum permohonan PKPU masuk. Jadi yang saya maksud dengan memperkirakan itu ini pasal 22. Utangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Untuk biar clear, saya tidak menyebut bahwa bersayap kayak begini akibatnya tidak. Tapi itu ya Itu dia tadi. Ya. Pasal 22 ya. Berarti tidak confuse ya. Tidak confuse. Silakan. Jadi itulah ya. Saksi melakukan penanganan terhadap itu ya. Yang ada permasalahan di sini ya. Kliennya terdakwa adalah Gina Herman, Gina dan Dr. Guru, tapi di dalam penagihan itu, dalam acara itu ada 27. Nah, 27 ya di sini ya. 27 itu klien. Klien itu juga Kliennya iya, terdakwa. Tapi yang dia majukan itu hanya 3. Kenapa saudara mengajukan 127 dengan total tanggung sekian? Apa dasar saudara mengajukan yang selain dari 24 ya? Jadi sarannya 3 orang itu. Jadi ini Ya. Penjelasan ini saudara terdakwa itu mengajukan permohonan di kuasa mendapatkan kuasa dari tiga lain sebagai pemohon. Kemudian diputuskanlah PKPU. Ada beberapa penak yang bukti penagihannya
bisa dikatakan sama karena mereka sebagai pembeli atau penyewa unit, gitu kan, sama berkas-berkasnya, menguasakan lagi kepada Victor terdakwa untuk mendaftarkan tagihan kepada kami sebagai pengurus, begitu. Jadi ada sekitar 27 yang memberikan kuasa kepada terdakwa untuk mendaftarkan tagihan itu kepada kami pengurus, begitu. Untuk yang 24 orang itu, saudara terdakwa ada memberikan kuasa itu? Ada. Surat kuasanya ada semua. Untuk menagih yang 24 orang itu, ya ada masing-masing orang. Masing-masing memberikan surat kuasa. Ada. Oke, Pak. Kuasa. Masing-masing kuasa. Itu apa yang mau ditunjukkan? Surat kuasanya yang selain 3 orang itu, Bu Majelis, kan yang seharusnya yang itu punya kliennya ada 3. Sekarang yang apa namanya yang sebagai klien itu minta ke debitur untuk penagihan utang itu ditambah menjadi 27. Jadi katanya saksi ada surat kuasa yang 24 orang itu yang diberikan kepada pengurus, minta surat kuasanya itu. Yang 24 surat kuasa. Iya. Memang ada. Sambil lanjut pertanyaan. Ya. Ini sambil salah satu mencari, sambil jalannya. Silakan Pak, lanjut. Yang satu sambil nyari nggak apa-apa. Silakan. Tambahan lagi ya, sebagai apa namanya, di samping dengan kliennya si terdakwa ini kan, ada beberapa bank, ya, satu bank banyak seperti sini. Bentar, ya, tanya dulu ya. Ada debitur itu melakukan pinjaman apa nih, contoh satu, ada bank BRI satu, GT Paulitan Baja Perkasa ya. Militan itu bukan bank. Iya, makanya saya sebut ke GT ya. GT Media Cipta ya. Tapi ada kan ada saksi menjelaskan juga ya. Ada 9 selain 9 ada BT. Itu memberikan kuasa juga kepada Bapak untuk melakukan Gini, saya jelaskan ini biar lurus ya. Gini, saudara jaksa, kami itu kan mengundang, ya, diberi kewenangan untuk mengundang. Undang-undang ya, diberi kewenangan untuk mengundang. Sesuai dengan putusan 30, itu sudah bacakan satu kali dulu. Poin 4 itu memerintahkan untuk mengundang. Itu lain yang undang itu, yang kami ketahui. Ya. Kemudian dari situ kami umumkan di koran. Kami umumkan di Berita Negara. Dalam waktu 15 hari itu mereka harus memasukkan tagihan. Oke, mereka masukkan tagihan Pak. Ada bank di satu, ada kontraktor PT Pulau Intan Baja Perkasa. Kemudian macam-macam ada Nestle, adalah kemudian IT dan sebagainya. Nah, mereka masukkan dan membaca koran barangkali atau apa, mereka masukkan tagihan. Yang berkait dengan terdakwa ini itu ada 27 ya, 27. 3 pemohon, yang lainnya investor atau disebut dengan kreditur konkuren. Ya, kreditur konkuren. Adapun mereka mengajukan tagihan ya, kami cuma menerima aja, mana kuasanya, mana ininya, mana dokumen pendukungnya, itu. Jadi tidak memberikan kuasa kepada pengurus. Ya, biar dulu salah ya, maksud saya. Tidak memberikan kuasa kepada pengurus. Mereka para kreditur konkuren maupun separatis menuntut kuasanya masing-masing untuk menghadap kepada pengurus memasukkan tagihan. Jadi setelah dari kreditur itu apa namanya menguasakan,
Belum disampaikan kepada Ya, ada. terus ini loh tagihan dari bank ini loh dari PT ini dicatat ya. Setelah itu tersusun oleh saudara si ini mana saudara mengajukan ini ada mana Ya, ini loh saudara dari PT Bank Negara Indonesia BNI mengajukan ini kemana ini saudara? Jadi seluruh dokumen itu ya kami catat. Daftar piutang sementara kami catat. Kami catat dulu. Ya, kami catat. Di sini utangnya BNI kami baca aja ya. Ya. Di sini utang BNI adalah total 416 miliar. Ya. Utang Hitakara kepada BNI 416 miliar. Ya. Kemudian utang Pulau Baik Intan Baya Perkasa 30 miliar 560. Ya. Hanya di laporan. Ya, sudah itu ada di sini. Dan seterusnya, ya. Katakan saudara sepertinya saya. Lalu dari DPS ini kami cocokkan sesuai dengan ketentuan pasal 21. Ini yang mana nih? Yang terima sementara atau bantah sementara? Itu bunyinya. Terima sementara atau bantah sementara. Nah, mereka menyatakan yang total hampir 500 miliar utang Hitakara mereka akui. Untuk BNI. Untuk yang mana? Yang 500 untuk yang mana? Tadi kan depan majelis sudah Ya. saya sampaikan ada 9. Ya. Ada 9 Ya, ya. 9 itu ya. Ya, Pulau Bank Negara Indonesia, Pulau Iklan, kemudian Media Cipta, Trinity Interim, Sinar Bali Drupadi, Sinar Tijini Benoa, Raharjo Satu Aji, Igusti Tutut Astawa. Ya. Ini Ini ada sudah. ya, saya jelaskan ya Ya. depan majelis hakim. Ada 10 kreditur yang diakui, totalnya kurang lebih hampir 500 miliar utang kita. Yang lain kira-kira utang sekitar 40 miliar, termasuk lainnya terdakwa itu ditolak dibantah. Apa yang ini diakui? Diakui Ini hampir 500 miliar diakui. Ya. Dan di sini sudah ada. Sementara yang istilahnya investor dalam itu yang untuk pembelian sewa itu tidak diakui Tidak diakui. Terus izin biasa terkait surat kuasa. Nah, maksudnya Di sini sudah setiap kami menuliskan mencatatkan di dalam daftar piutang sementara. Di sini selalu kami tuliskan data-data apa aja yang kami terima. Tapi surat kuasanya kami tidak bawa. Kami ada tercatat di sini setiap kuasa hukum mewakili kreditur untuk mendaftarkan tagihan kepada kami selalu kami catat. PT Nature yang diakui oleh pelanggaran, surat kuasa khusus kepada pengacaranya, kliennya untuk mewakili. oke, Di sini ada memang ada ya, Ada. misalnya. Tapi kan kita ini pembuktian secara hukumnya kita dulu. betul. Ada tapi kami tidak Nah, bawa. nanti kalau memang bisa, ya, Siap, kami akan bawa. ini masih dalam apa namanya dalam meletak nanti kita tadi tidak ya. Kami secara rinci menulis mencatatkan di dalam daftar piutang ini dokumen-dokumen apa aja yang kami terima, termasuk surat kuasa khusus itu. Ya. Pendukungnya ya. Ya, seperti pendukungnya itu. Ya, itu yang nanti kami susulkan. Rasanya itu. Ya, surat kuasa khusus. Iya, siap. Ya itu ya, Siap. pendukungnya. Setelah pemutna, ini kan pengurus diberikan oleh undang-undang melakukan tagihan tadi ya. Administrasi terhadap apa namanya istilah kurs juga ya, hotel apa tidak kalah ya. Ya istilah direktur lah apa kan gitu ya. Sekarang yang menguasai hotel itu siapa? Hotel itu siapa? Jadi saudara kalau umpama si ini siapa berikutnya, apakah tujuan penagihan ini selesai? Oke, boleh saya jelaskan Pak Jaksa, izin menjelaskan.
panjang. Proses PKPU sekali lagi yang akan saya sampaikan tadi adalah permohonan PKPU itu adalah perdamaian. Satu, perdamaian memberikan kesempatan kepada debitur. Sebenarnya keuntungan bagi debitur. Setiap proses PKPU itu menguntungkan debitur. Kenapa? Karena memberikan kesempatan kepada debitur yang memperkirakan tidak mampu untuk melunasi atau membayar sebagian atau seluruhnya utang-utangnya untuk merestrukturisasi utang-utangnya. Berapa lama diberikan temponya, bunganya bagaimana, apakah ada pengurangan, itu sebenarnya untuk debitur. Tetapi selama 270 hari kami memberikan keleluasaan kepada debitur untuk mengakomodir tepat semua kreditur ini. Ayo dong kita duduk sama-sama buatkanlah proposal perdamaian. Ini menguntungkan kalian. Sampai 270 hari debitur tetap membantah. Akhirnya pada hari 267 hari, hampir mendekati 270 hari, waktu yang diberikan PKPU tetap sudah hampir habis. Akhirnya kami mengundang untuk voting proposal. Nah, setelah itu mengakibatkan karena proposal perdamaian ada pilot. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Jasa, saya jelaskan. Terkait pilot, kami sebagai kurator yang akan menjadi kurator berdasarkan penetapan, kami sebagai kurator ya kan dibebankan tanggung jawab untuk melaksanakan Oke, setelah pilot kami kurator harus melaksanakan tugas kami mengacu pada pasal 98 Undang-Undang Kepailitan. Saya bacakan, sejak mulai pengangkatan yang kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pilot dan menyimpan semua surat dokumen uang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Nah, setelah pilot ada dua hal yang harusnya kami lakukan. Pilihan satu di antara dua. Apakah kita akan melakukan sita segel penutupan terhadap aset itu? Apakah kita akan melakukan sita manajemen atau kita akan melanjutkan kelangsungan usaha? Karena yang kita aset yang menjadi sita umum ini adalah hotel dan hotel itu sedang berjalan. Begitu. Ya. Nah, kemudian setelah itu kami mengambil berdiskusi dengan para kreditur melalui rapat kreditur. Kami kalau melakukan sita segel itu hotel akan berakibatkan jatuh. Sedangkan kami harus menjaga nilai aset itu jangan sampai turun. Gitu. Kemudian kami lakukan sita manajemen dan kami minta kepada rapat kreditur pada saat itu bagaimana kalau kita lakukan kelangsungan usaha. Nah, saat ini hotel itu kami eksekusi, kami jalankan dengan menunjuk dengan meminta penetapan melalui rapat kreditur, ya kan? Kemudian penetapan dari hakim pengawas kedua, misalnya penetapan ongoing concern. Ongoing concern ini untuk menjaga aset tersebut dan menjalankan usaha tersebut. Gitu. Poinnya adalah satu, untuk menjaga supaya hotel itu tidak menjadi hancur, tidak menjadi, mohon maaf, kemudian rumah hantu, tidak terawat. Dengan adanya going concern, hotel itu akan terawat sehingga kami izin masalah ya beliau, karena ini kan menyangkut dakwaan ini sehingga tugas dan fungsi kurator tidak perlu dibahas di sini sesuai dengan pertanyaan sehingga tidak berlarut-larut ya beliau. Jadi kemudian jawabannya akan ditanyakan penuntut umum saja, ya, karena ini koridornya adalah dakwaan perkara pidana. Terima kasih ya beliau. Siapa yang mengelola tadi? Iya itu. Ya. Berarti kan ada pengelolaannya sekarang ya. Indikasi saja. Per 1 Maret 2024 objek Budel Pilot sudah berada dalam kekuasaan dari kurator ya atau pengurus. Cukup wakil. Cukup ya, dari sini. Ada ya beliau. Ada tambahan sedikit. Ya, silakan. Nah, silakan. Tambahan yang mulia, pada saat kami melakukan eksekusi 1 Maret 2024 untuk hotel Tujili Benua itu, penguasanya pengelolanya itu adalah
PT Sinar Ijili Benoa. Untuk hotel Ijili Senginya itu operatornya, pengelola hotelnya itu adalah PT Sinar Bali Jupadi. Itu yang kami ketahui itu Itu ya. Cukup ya? Sedikit satu lagi. Apa silakan? Saudara saksi, saudara mengetahui bahwasanya terdakwa ini mewakili kliennya mengajukan BKP itu kan 2022 bulannya saya lupa Oktober atau September atau November ya. Kita itu di sini ada. Padahal saudara saksi tahu, mungkin kita semuanya tahu bahwa saya tahun 2019, 20, 21 dan 22 mungkin setengahnya ada pandemi COVID yang mana hotel tidak beroperasi tetapi mungkin yang minat tidak ada karena tidak boleh ada angkutan yang bergerak transportasi. Sementara terdakwa mengajukan pada akhir atau pada pandemi baru selesai. Menurut saudara, pandemi itu ada nggak hotel yang tutup atau hotel ini juga tutup? Kata si ahli. Saya terucut pertanyaannya salah. Apa ada hotel kena pandemi itu mendapatkan laporan? Nanti dulu. Jadi begini, apakah saudara tahu ya selama pandemi itu apakah ada hotel yang mendapatkan keuntungan atau semuanya rugi? Setahu saudara? Tidak tahu yang saya. Tidak tahu dia. Karena ini kan salah universal kan? Dia tidak tahu. Apa yang ditanyakan? Iya. Jadi ini adalah pandemi, setelah pandemi kemudian terus mengajukan PKPU. Jadi ini Lalu pertanyaannya apa? Jangan jadi kesimpulan. Pertanyaannya adalah sementara itu Betul ya, karena berbeda antara pertanyaan. Oh, gitu ya? Berbeda dengan suatu pernyataan. Ada pertanyaan, tolong jangan diulang-ulang. Ada yang mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan yang kami sangat hormati penuntut umum dan saksi. Saksi, saya minta tolong supaya memperhatikan ya. Apa yang kami tanya, jawab. Apa yang tidak kami tanya, itu saya jawab. Tadi saksi menerangkan mengenai tanya panjang lebar. Pertanyaan kami ini, yang dimohonkan oleh terdakwa ini, PKPU-nya, apakah itu PT Hitakara atau PT Sinar Ijili Benoa? PT Hitakara. Yang kedua, pertanyaan saya. Tadi saudara mengatakan mengenai pengurus. Mohon izin yang mulia karena saya adalah seorang kurator juga dan saya ketua umum dari himpunan kurator dan pengurus, maka saya ingin menjelaskan ini. Padahal sini posisi sebagai Saudara menjalankan tugas kepengurusan saudara itu kan berdasarkan pasal 270, ya kan? Undang-Undang KPK. Di dalam pasal 270 itu saudara menerima tagihan, betul? Di dalam pasal itu menyebutkan bahwa saudara harus meminta bukti, betul kan? Yang pertanyaannya, siapa yang mengajukan bukti? Apakah debitur atau kreditur? Kreditur. Pengertian bukti ini adalah pengertian hukum. Artinya bukti menurut hukum acara perdata. Salah satunya adalah surat-surat, betul kan? Nah, pertanyaan kami adalah pada saat yang bersangkutan mengajukan bukti, apakah ditunjukkan surat-surat asli? Kemudian kan saudara mengajukan yang namanya verifikasi, betul ya? Saudara cocokkan, betul? Pada saat itu, apakah saudara juga mengundang debitur yaitu PT Hitakara untuk hadir? Pada saat itu, sepengetahuan tadi saudara mengatakan bahwa PT Hitakara tidak bersedia
membuka pembukuannya atau catatannya. Pertanyaan kami, apakah saudara sebagai pengurus tidak melaporkan itu kepada hakim pengawas? Kami laporkan kepada Jawab satu-satu ya, biar jawab kepada yang mulia ini. Karena yang mulia lah yang memimpin. Apakah saudara itu melaporkan itu kepada hakim pengawas? Dapat kami jelaskan bahwa terkait mengenai ketiadaan laporan itu kami sudah jelaskan kepada pengawas dalam surat kami tanggal 8 Desember. Baik, pertanyaan berikut kami, apa perintah hakim pengawas kepada pengurus? Untuk terus meminta dilakukan kejar laporan keuangan. Baik, pertanyaannya, apakah saudara meminta kepada PT Hitakara? Kami terus meminta kepada PT Hitakara dalam bentuk surat-surat, mau baik surat maupun lisan. Kami minta untuk dihadirkan. Mungkin ada sekitar 8 atau 9 surat kami layangkan bus. Baik. Sampai di ujung 2 hari. ini surat-suratnya yang kami lakukan. Baik, ya. Kemudian setelah itu Hitakara tidak bersedia kan untuk menyerahkan surat. Tidak bersedia. Tadi saudara mengatakan bahwa PKPU itu batas waktunya sampai 270 hari, ya kan? Setelah 267 hari kalau saya nggak salah dengar, apa betul ya? Oke. PT Hitakara itu kemudian tidak mengajukan proposal perdamaian atau mengajukan tapi tidak dibahas. Ini. Begitu terdakwa dan kliennya tidak keberatan terhadap perpanjangan pertama di bulan Desember, hakim menetapkan PKP tetap. Ya. Kemudian di Januari tanggal 16, PT Hitakara dalam PKPU mengajukan proposal perdamaian. Ini kalau belum dilihat. Masih lah. Silakan. Apa yang ada menunjukkan? Ini adalah proposal perdamaian yang dilakukan di Januari. Terus nanti Januari. Proposal perdamaian. Baik, sudah cukup. Sudah cukup. Baik. Ini ada pertanyaan lanjutan. PT Hitakara mengajukan proposal perdamaian dalam posisi sebagai apa? Sebagai debitur PKPU. Sebagai debitur PKPU. Baik. Pertanyaan berikut adalah, kemudian di dalam proposal perdamaian itu, apakah PT Hitakara itu juga mengikut sertakan tagihan dari klien terdakwa itu? Dapat kami jelaskan bahwa dalam proposal perdamaian ini klien tidak hanya klien yang terdakwa tapi juga yang tuntutan itu semuanya tidak disebutkan di dalam. Baik. Nah, ini berdasarkan keterangan saudara tadi saya catat ini. Kemudian itu kan ditolak. Ada bantah. Saudara mengatakan, ya bahasanya bantahannya. Saudara mengatakan sejenis dan sesifat. Mohon dijelaskan kepada yang mulia majelis hakim ini apa yang saudara maksud dengan sejenis dan sesifat. Baik. Dalam rapat pra-verifikasi ketika kami sudah diangkat sebagai tim pengurus, ya, kami undang seluruhnya ya, untuk mengajukan tagihan-tagihan. Nah, tagihan sejenis dan sesifat ini kami ketahui ada 40. 3 dari klien terdakwa, 37-nya lagi sejenis. Mereka itu semua adalah investor yang membeli unit yang dibayar kita untuk sewa jangka panjang. Yang 37 ya. Yang 37. Itulah semua sejenis dan sesifat mereka mendapatkan unit. Baik. Kemudian kan ini sudah jatuh pilot karena ada waktu. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kemudian 37 kreditur itu yang sejenis dan sesifat itu kemudian mengajukan tagihan lagi kepada kurator? Betul. Begitu terjadi, dapat kami jelaskan sebagai kuasa hukum, begitu terjadi pilot disebabkan karena 2 hal, yaitu proposal perdamaiannya dicabut oleh PT Hitakara, oleh kuasa hukum. Saudara saksi, jawab aja pertanyaan saya supaya tidak berdebat karena ada banyak sekali yang menunjukkan. Pertanyaan kami adalah, apakah 37 kreditur itu menagih? Menagih kembali. Maka apa sikap dari kurator? Menerima atau menolak tagihan
kita tetap pada saat itu kita tetap menolak. Menolak terhadap tagihan itu. Betul, karena ada persisian. Ada persisian. Yang dimaksud dengan persisian itu apa? Karena debitur sendiri membantah terhadap tagihan-tagihan yang ditagihkan oleh kreditur. Padahal dokumentasi semuanya Cukup. clear. Kami sudah terima biar cepat. Ya. Kemudian terhadap tagihan yang dibantah itu, apa sikap dari kreditur lain yang tadi 37 Dapat saya jelaskan betul. Kreditur yang ditolak pada saat pilot, mereka mengajukan renvoy prosedur. baik renvoy upaya hukum yaitu keberatan ya. Betul. Renvoy prosedur keberatan. Pengadilan Nah, kemudian apakah keberatan itu disidang? disidang. Apa putusan dari keberatan itu? Majelis menerima putusan, menerima gugatan dari kreditur. Baik. Tadi saya ulangi ya. Jadi tagihan yang sejenis dan mohon izin saksi belum menjelaskan dulu ya, sejenis dan sesifat. Saya ulangi dulu ya. Tadi sejenis dan sesifat dengan klien terdakwa ini kemudian diterima. Di renvoy prosedur diterima. Apa tindakan dari debitur dan apa tindakan dari kurator setelah renvoy prosedur? Mereka juga debitur tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan. Tidak. Tidak menggunakan haknya untuk juga mengajukan Upaya hukum. prosedur. Upaya hukum. Setelah putus apa tidak ada kasasi dari debitur? Kemudian mereka terhadap putusan pilot mengajukan permohonan kasasi. Nah, kami tanyakan dulu yang mohon izin ya, saksi supaya dengar pertanyaan kami biar jelas. Terhadap renvoy prosedur yang diajukan oleh kreditur itu Intra debitur tidak mengajukan upaya hukum, upaya kasasi. Betul. Pertanyaan kami, setelah keberatan itu diterima, apa tindakan kurator? Apakah kurator itu kemudian menerima tagihan yang tadi awalnya ditolak menjadi tagihan kreditur tetap? Siap. Menjadi kredit tagihan kreditur tetap, kami harus menerima tagihan itu karena putusan pengadilan. Apa sikap dari debitur? Tetap menolak. Sampai sekarang pada saat pilot ini kami tidak ada Tidak upaya hukum. Baik. Ini pertanyaan kami selanjutnya. Terhadap kemudian 3 kan ada 40 nih, 37 sudah diterima. Bagaimana dengan 3 tadi? Ya. Tadi mohon izin, dengar baik-baik pertanyaan kami ya. Saudara tadi menyebutkan salah satu prinsip hukum ya, Rex judicata pro veritate habitur. Apa yang dimaksud itu? Asas itu ya, memberikan bahwa apapun itu sebelum apapun putusan itu harus diselesaikan. Baik. Sampai ada putusan yang lebih atas yang mengatakan. Terhadap tagihan beliau ini. Ini kan saya mau tahu mengenai tempusnya ya. Tagihan yang bersangkutan ini apakah pada saat dia pilot atau pada saat PKPU? Saat PKPU. PKPU ya, bukan tagihan pilot ya? Bukan. Permohonan PKPU ya. Nah, kemudian karena putusan itu maka saudara menerima. Karena putusan apa benar itu? Terhadap tagihan yang saudara terima itu, pertanyaan kami adalah apakah debitur melakukan upaya hukum? Terhadap upaya hukum. Jadi begini, saya ulangi ya. Kan tadi saudara mengatakan bahwa tagihan yang bersangkutan ini saudara terima karena prinsip hukum tadi. Rex judicata pro veritate habitur. Betul ya? Pertanyaannya, apakah kemudian tagihan itu saudara masukkan dalam daftar kreditur tetap atau daftar kreditur sementara? Daftar. Kami daftar dulu daftar kreditur sementara. Baik. Sementara. Kemudian nanti karena perselisihan kami catat dalam daftar atas perintah hakim pengawas kami masukkan dia dalam daftar tagihan tetap. Daftar Untuk ikut voting terhadap proposal perdamaian yang tadi sudah saya berikan ke baik. Sampai dengan sekarang ini, pertanyaan kami, saudara kan masih kurator ya? Sampai dengan sekarang ini, apakah tagihan daripada klien debitur klien terdakwa ini pernah dirubah, dibantah atau masih tetap sama? Tetap sama sampai sekarang. Ya, dan itu ada di dalam daftar kreditur tetap. Mungkin dapat saya jelaskan. Kalau saya jelaskan terkait mengenai tadi ada upaya renvoy prosedur yang saya menyampaikan ada renvoy prosedur. Saya cuma ambil contoh satu saja.
klien daripada terdakwa ini ada 27. Ada 27. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 13 kliennya mengajukan review prosedur dan semua dikabulkan oleh pengadilan inkrah dengan metode yang sama dengan pengajuan dalam PKPU. Metodenya sama. Ya. Salah satu contoh di dalam putusan PKPU, ini nanti saya perlihatkan ke Yang Mulia, ada kreditur bernama Mercia Santawati Nasio. Mercia Santawati, saya boleh cepat? Mercia Santawati ini kan belajar. Dalam air ini ada. Dalam air ini kan ini jadi tidak lanjut dari sini. Ketika masuk air mereka punya mengajukan ini akan bertanya biar cepat. Izin Yang Mulia agar sidang ini penting Yang Mulia biar kami tanyakan dulu rekan penuntut umum kalau ingin bertanya nanti setelah kami. Ya nanti giliran kan tadi sini sudah kan sini. Jadi kami ingin tegaskan lagi ini supaya tidak ada kekeliruan. Pertanyaan kami berikutnya adalah apakah saksi ini sebagai kurator pernah digugat oleh klien dari Victor ini terdakwa ini Mas? Apa isi gugatannya ini? Izin Yang Mulia, izin tampil ke depan. Ke depan semuanya, silakan. Ini di dalam perkara ini DLL nomornya 1 DTP khusus gugatan lain-lain tahun 2012 di mana Tahun 2020 Indonesia Jerman Tina ya kan Novian terus ini Victor terdakwa sedangkan Yansa dan Indra ini semuanya adalah pengacaranya ya. Oke. Kemudian melawan tim kurator Kepala Kepolisian Republik Indonesia sebagai turut tergugat. Jadi Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai turut tergugat ya. Nah pertanyaannya apa isi dari putusan dari sekarang aja kami langsung aja. Kami baca. Dijelaskan proses ini dengan ini mengabulkan gugatan para penggugat itu sebagian, menyatakan para penggugat adalah penggugat yang beritikad baik dan benar, menyatakan sah dan berharga perhitungan hutang bagi hasil pergugat kepada penggugat 1, penggugat 2 dan penggugat 3. Kami punya masing-masing sebesar itu penggugat 1 359 miliar, Kedel bersebut 19 harus 97,2. Penggugat 2 sebesar 434. Penggugat 3, 472. Yang keempat, menyatakan perhitungan hutang bagi hasil yang didapat oleh penggugat 4, penggugat 5 dan penggugat 6 yang dituangkan dalam permohonan PKPU dan dimasukkan dalam daftar hutang tetap PKPU tanggal 18 Juli 2023 dalam perkara permohonan 3 adalah sah, benar dan memiliki kekuatan hukum. 5. Menghukum turut penggugat 1, maksudnya adalah Kapolri,
Dan tutur kedua meminta dalam JPU untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini. Keputusan perkara Nanti kami tanyakan. Terima kasih. Saksi, kami ingin ketegasannya terhadap gugatan ini. Apakah ada upaya hukum? Tidak. Apakah ini sudah inkrah? Sudah sampai kepada penuntut gugat dan tidak ada Upaya hukum lain dan ini sudah inkrah. Yang kami ingin melakukan penegasannya di dalam amar putusan poin 4 itu, apakah benar menyatakan, saya baca ya, menyatakan perhitungan utang bagi hasil yang dilakukan oleh penggugat 4, yaitu terdakwa ini, penggugat 5 dan penggugat 6, yaitu nanti di lain berkas, ya, yang dituangkan dalam permohonan PKPU dan dimaksudkan dalam daftar piutang tetap PKPU tanggal 18 Juli 2023 dalam perkara nomor 63 dari PDT Sus PKPU 2020 PN Niaga Surabaya adalah sah. Kemudian menghukum turut tergugat 1, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, turut tergugat 2, yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk tunduk pada putusan ini. Cukup ya, boleh. Ya, ada pertanyaan lagi? Sedikit ya. Silakan. Saudara saksi ya, terkait putusan GLL ini, apakah pada saat saudara diperiksa oleh penyidik pernah disampaikan kepada penyidik? Kami sampaikan. Kami sampaikan ini semua yang kami uraikan di persidangan ini kami sampaikan. Sudah disampaikan ya. Oke. Yang kedua, terkait bantahan dari pihak debitur pada saat PKPU maupun Paitan. Apakah mereka menyatakan bahwa tagihan ini salah alamat? Yang dimaksud salah alamat itu kepada 3 sekawan. Sudah ada pertanyaan yang sama Ibu tadi. Bukan. Saya ingin menegaskan apakah bantahan yang dilakukan oleh debitur terkait hutang salah alamat itu, apakah yang dimaksud 3 sekawan benua? Betul. Oke. Apakah dari pihak debitur di dalam proses rapat kreditur itu menghadirkan 3 sekawan benua? Tidak. Tidak pernah, 3 sekawan benua itu tidak pernah hadir. Bukan. Apakah dari pihak debitur itu menghadirkan? Baik. Kami ini Dijawab aja langsung, apakah dari pihak debitur menghadirkan PT Sekawan Benua? baik, Tidak. tagihan juga tidak ada. Tidak pernah menghadirkan. Pertanyaannya menghadirkan. Oke. Apakah debitur menjelaskan siapa 3 sekawan benua ini? Mereka tidak pernah menjelaskan, mereka cuma tahu menyatakan bahwa yang harus membayar itu 3 sekawan benua, yang harus membayar itu 3 sekawan. Terkait komposisi siapa komisaris direksinya tidak pernah dijelaskan. Mereka tidak pernah jelaskan. Soal hubungan hukum antara Hitakara dengan 3 sekawan juga tidak dijelaskan. Mereka tidak pernah jelaskan. Cukup yang saya. Ya, apa silakan dan diulang-ulang. Masih nggak pulang. Saudara saksi, tolong ceritakan terkait adanya pengangkatan auditor dalam proses pilot. Izin. Apa yang diaudit, apa objeknya, apa subjek hukumnya, siapa, kapan disumpahnya, tolong jelaskan. Baik, izin sambil kawan saya mencari. Jadi begini, terkait mengenai adanya audit tadi, ini menyangkut kepada pemeriksaan pidana kepada saudara terdakwa. Di situ penyidik Barreskrim itu meminta kepada kami untuk menghadirkan auditor, minta kepada kami. Kemudian atas permintaan auditor tersebut, kemudian atas permintaan ini ada suratnya, kemudian kami sampaikan kepada hakim pengawas. Kemudian setelah hakim pengawas itu setuju untuk dihadirkan, meminta kepada kami untuk menghadirkan audit. Kami hadirkanlah KAP dari Nurgani. KAP Nurgani. Kemudian KAP ini disumpah setelah 2 penetapan, kemudian disumpah dan keluarlah berdasarkan sumpah untuk melakukan audit. Isi penetapannya memerintahkan untuk mengaudit siapa subjek? Yang subjek yang diaudit itu adalah PT Hitakara. Satu pertanyaan aja. Dan terakhir, Pak. Satu terakhir. Saudara kemudian yang saudara tahu, coba perhatikan di sini ya sebelum ini, supaya ini selesai banyak sekali yang sepengetahuan saudara kemudian Barreskrim itu mau audit PT Hitakara atau Sinar 3
Benoa. Sinergi Benoa. Atas perintah siapa Baris Krim melakukan? Tidak ada. Tidak ada penyumpahan, Cukup. tidak ada apa-apa. Cukup. Cukup ya? Oke, cukup ya. Cukup ya. Ini ya, sudah banyak pertanyaan. Bagaimana terdakwa dari keterangan para saksi? Nah, sudah silakan. Saya terima kasih ya pertanyaannya ya. Sudah. Oke. Sudah ya, sekarang silakan ya, sudah selesai. Ini bagaimana? Ditunda kapan, Bu? Besok sidang ya, besok. Ya. Cuma tanggal 28. Berapa orang saksi yang mau diajukan? 3 ditambah tadi yang hadir 2 jadi 5. 5 ya. Kesepakatan kita mulai jam berapa, Pak? Jam 9. Izin yang mulia. Apa? Izin yang mulia, saya mewakili terdakwa ini karena ada permohonan untuk penangguhan penahanan. Pengalihan penahanan yang mulia. Berkenan kalau bisa agar terdakwa ini dialihkan penahanannya karena terdakwa ini juga adalah satu-satunya tulangku dari keluarga. Yang kedua, selama di dalam pemeriksaan sampai kepada sekarang ini terdakwa ini kooperatif. Kami mohon yang mulia agar mempertimbangkannya. Terima kasih. Ya, jadi kami majelis juga sudah membaca ya permohonan yang sudah diajukan. Namun demikian majelis akan mempertimbangkan. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Sidang ditunda dari Jumat tanggal 28 Juni 2024 dengan acara saksi yang akan dihadirkan oleh ya terdakwa tahanan sidang perdana. Arnold.